Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Devia. Gimana nih kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah baik Bu Devia. Bu Devia apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah ya Bu Lilis. Hari ini kita bertemu. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ini sama Ibu. Pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita bahas pada hari ini Bu. Yang pertama, pada coaching hari ini, coach dan coachee saya nilai sesuai dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Yang kedua, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachee sebagai coach Bu ya. Kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga ya Bu, nanti disesuaikan antara ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya Bu ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coach Ibu pada hari ini? Pada coaching hari ini saya akan mengembangkan 3 hal. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu yang akan saya kembangkan. Oke, nah yang kedua nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik saat observasi nanti Bu? Sip. Saya ingin mencoba mengembangkan bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, selanjutnya indikator bagian mana nih yang ingin Ibu proses dalam coaching Bu? Coachee bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya Bu. Oke, baik Bu. Demikian dulu observasi kita hari ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Perasaan Ibu saat ini bagaimana? Kabar saya alhamdulillah sehat Bu. Tapi kalau ditanya perasaan saya bingung Bu. Gundah gulana perasaan saya Bu. Baik Bu, kita santai aja ya Bu ya. Santai namun pasti Bu. Iya Bu. Maaf nih Bu, sebelumnya saya sudah mengganggu waktu Ibu. Saya mau minta waktu nih sama Ibu, kira-kira 5-10 menit lah Bu. Apakah Ibu berkenan? Silahkan Bu. Memangnya ada apa sih Bu? Apa yang bisa saya bantu Bu? Jadi seperti ini Bu. Gimana ya ngomongnya ya Bu ya? Saya nih agak sebenarnya nggak kurang enak loh Bu. Jadi saya itu memiliki permasalahan Bu di sekolah saya. Jadi saya bingung Bu mau menyelesaikannya itu bagaimana gitu kan. Jadi saya tuh udah memikirkan gitu kan, tapi nggak ketemu Bu solusinya. Saya bingung Bu, makanya saya minta bantu Ibu seperti itu. Oke Bu, sebelum kita mengidentifikasi permasalahan Ibu secara mendalam, kira-kira apa tujuan Ibu melakukan kegiatan ini? Kenapa Ibu mau curhat sama saya itu ada apa? Tujuannya apa? Jadi saya mau curhat sama Ibu tuh tujuannya supaya saya tuh bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan saya, supaya saya itu nggak bingung-bingung lagi Bu gitu. Kira-kira apa yang membuat Ibu Eliva bingung itu apa? Jadi gini Bu, di sekolah saya itu anak kelas 6 tuh semuanya lari Bu ke saya karena wali kelas beliau itu galak sekali Bu, marah-marah, bahkan kalau nggak bisa kerjakan nih dipukul Bu. Nah, itu yang saya pikirkan Bu, kalau sudah seperti itu nanti tuh kan nggak ngerjakan PR juga dipukul. Nah, nggak ditanya dulu anak tuh ngapa nggak ngerjakan PR gitu kan, langsung dipukul gitu aja. Saya takutnya nih Bu, nanti kalau sampai wali murid itu datang ke sekolah sampai demo, sudahlah Bu, selesai semuanya Bu, citra sekolah saya itu jelek Bu. Itu yang saya pikirkan. Saya bingung mau menegur, kok nanti saya dibilang sok-sokan, mau bilang sama kepala sekolah, nanti dibilangnya ngadu Bu. Saya bingung Bu, gimana? Jadi seperti itu ya Bu Eliva ya. Jadi bagaimana cara Ibu menghadapi permasalahan itu? Sudah ada rencananya belum? Rencana saya nih Bu, saya tuh mau konsultasi sama kepala sekolah Bu.
saya mau ngobrol gitu sama kepala sekolah kan, dengan rekan sejawat yang lain gitu Bu, supaya permasalahan ini cepat diatasi gitu Bu. Kalau misalnya kepala sekolah yang memberikan tanggapan gitu kan, mungkin dalam rapat gitu, itu saya rasa lebih efektif Bu ketimbang saya yang menyampaikan langsung dengan guru tersebut Bu. Takutnya nanti kan dia tersinggung gitu loh Bu. Kalau nanti tersinggung, nanti kan takutnya saya tuh terjadi perpecahan gitu Bu dalam pertemanan kita gitu loh Bu. Itu sih Bu. Sudah bagus sekali sih Bu rencana Ibu ya. Nah, sudah terstruktur, kemudian juga fokus, secara mendetail. Hal itu pasti akan membantu Ibu untuk mengatasi tantangan dan permasalahan Ibu. Nah, sekarang jika dihitung dengan skala prioritas, kira-kira Ibu menginginkan berada di skala berapa jika dihitungnya itu? Kalau saya sendiri nih Bu, yang menginginkan ya di angka 8 atau 9 Bu. Tapi saya rasa melihat kondisi kenyataan di lapangan itu nggak memungkinkan Bu. Jadi untuk sementara ini di angka 7 aja dulu. Saya udah senang. Itu sudah luar biasa ya Bu ya, udah sampai di angka 7 itu ya. Oke Bu, nah kira-kira apa komitmen Ibu mengenai permasalahan ini? Yang jelas komitmen saya yang pertama, saya akan melakukan kolaborasi Bu dengan sejawat saya, dengan kepala sekolah, supaya di sekolah itu tidak ada lagi anak yang merasa diintimidasi Bu. Jadi anak itu merasa nyaman belajar gitu. Jadi ada perubahan dari guru tersebut seperti itu Bu. Berarti komitmennya adalah mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat ya Bu ya. Nah Ibu, semoga semangat Ibu yang luar biasa ini bisa tercapai. Nah sekarang kira-kira setelah melakukan kegiatan coaching dengan saya ini bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lebih plong Bu. Saya sudah nggak kepikiran lagi, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya merasa tidak terbebani seperti itu Bu. Oke Bu, tidak apa-apa, saya juga senang gitu bisa berbagi dengan Ibu. Semangat selalu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Devia. Nah Bu Lilis nih, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan coach Ibu ya Bu ya. Nah sebelum penutupan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih pada pasca observasi tadi ya Bu ya. Nah yang mana, yang pertama apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan Bu? Baik Bu, yang saya lakukan tadi bersama kunci saya adalah pertama melakukan alur tirta. Nah, alur tirta itu menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya seperti apa, begitu Bu. Nah, memang tadi saya sudah mengamati, sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan coaching tadi berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, sebagai observer melihat jalannya coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, kemudian alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha nih menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu tadi yang bisa menemukan solusi permasalahan, dan juga jalannya coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu ya. Nah, kemudian nih sebelum kita tutup nih hari ini pertanyaan selanjutnya satu lagi nih Bu, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi Bu Lilis? Oke, yang ingin saya tingkatkan itu adalah mengikuti alur prosesnya. Kita harus lebih paham poin-poin penting yang ada di dalam alur kita tersebut Bu. Seperti itu. Nah, jadi memang Bu ya, kita harus lebih memahami alur kita mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya Bu ya, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Nah baik Bu Lilis, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu Lilis. Nah demikianlah observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat. Semoga apa yang Ibu nanti lakukan bisa tercapai, memenuhi kebutuhan dari Bu Lilis Bu. Terima kasih ya banyak ya Bu Lilis ya. Sama-sama Bu Devia.